Kan tsunami di Aceh itu terjadi pas lagi musim haji. Saya lagi di Madinah, dapat kabar tsunami di Aceh. Saya nggak tahu apa itu tsunami, karena kan belum pernah terjadi kan sebelumnya di zaman kita. Apa itu tsunami? Katanya banjir. Oh banjir. Kirain banjir ya pada umumnya lah. Lagian rumah saya kayaknya di komplek tuh nggak ada cerita pernah banjir sih di situ. Terus lihat video-video di TV, wah ini banjirnya kok sampai nenggelamin rumah, mobil-mobil nyangkut di atap, kapal PLN tuh nyasar ke tengah kota, masjid raya yang tinggi aja setengah dari masjid raya itu kerendam gitu, banyak orang yang meninggal. Ini tsunami. Akhirnya saya hubungin keluarga, nggak bisa dihubungi lagi karena lost kontak semuanya. 3 hari kemudian dapat kabar, ibu saya meninggal dalam tsunami, kakak saya meninggal dalam tsunami, rumah saya habis. Di situ saya nyesel senyesal-nyesalnya. Mulai muncul seperti tadi kata-katanya. Seandainya saya waktu itu pulang, mungkin ibu nggak meninggal karena saya bisa bawa ibu lari ke tempat yang lebih tinggi. Karena beberapa tetangga itu selamat karena mereka lari ke bukit yang lebih tinggi. Ibu nggak bisa lari, kakak nggak bisa ninggalin ibu sendiri karena mereka cuma berdua di rumah. Kalau ada saya mungkin bisa naik motor lari atau saya gendong lari gitu ya. Kalaupun ibu meninggal karena udah takdirnya, minimal kalau ada saya di rumah, mungkin ibu dikuburkan secara pribadi di kampung, bukan yang dikuburkan massal, diangkut pakai truk, ditaruh di dalam lubang yang segede lapangan bola gitu. Ketemu si jenazahnya, cuma dikuburinnya massal karena nggak ada siapa-siapa. Kalau ada saya di rumah, mungkin saya akan nyewa mobil bak terbuka atau apa gitu, pick up, bawa ke kampung, nanti di kampung dikuburkan sendiri-sendiri, ibu, kakak, dan keluarga-keluarga yang lain. Karena keluarga besar kami juga banyak yang meninggal dikuburkan di kampung karena keluarga mereka bisa bawa gitu. Muncul penyesalan yang luar biasa. Kenapa saya nggak pulang? Kenapa saya keras kepala? Kenapa saya egois? Pokoknya marah ke diri saya sendiri. Dan gak semangat hidup lagi. Yang saya cerita tadi, udahlah nilainya anjlok. Ibu meninggal, apalagi coba harapan saya hidup. Berandai-andai. Tapi akhirnya pelan-pelan saya belajar lagi, saya cari-cari lagi literasi, kan saya belajarnya di sana jadi gampang nyari apa hikmah di balik ujian dan seterusnya. Akhirnya saya mulai bisa berdamai. 1, ibu meninggal tsunami, tenggelam, berarti dapat pahala syahid insya Allah. Itu lebih baik buat ibu daripada hidup bersama saya. Belum tentu saya bisa membahagiakan ibu. 2, ternyata hidup di sisi Allah itu lebih baik daripada hidup di sisi manusia, walaupun keluarganya sendiri. Karena orang tua kita atau keluarga kita atau manusia mukmin yang sudah wafat itu sebetulnya mereka kan nggak mati sebagai benda mati kan. Mereka ada di alam roh dan di alam barzakh.